Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, kalau ada yang bertanya apakah seluruh ayat Al-Quran, seluruh sabda Nabi harus kita amalkan, boleh kita amalkan oleh kita semua? Jawab, tidak. Tidak. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, kalau kita sebagai orang awam ini mengamalkan, justru berdosa. Apa iya? Mari kita lihat. Ada ayat yang tidak boleh kita amalkan. Ambil contoh awal-awal surat An-Nur. Ada kalimat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina, cambuklah 100 kali. Cambuklah 100 kali. Antum berani mengamalkan ayat ini? Taruhlah yang berzina, nggak usah orang lain lah, anak kita berzina misalnya, dia ngaku. Berani antum amalkan ayat ini? Cambuk dia 100 kali? Atau kalau dia sudah pernah nikah berjam, berani? Saya kira nggak ada yang berani. Dan nggak berani betul. Gitu. Berarti ada ayat kan? Nggak boleh diamalkan oleh kita. Karena perintah tersebut, laki-laki, perempuan dan laki-laki yang berzina, cambuklah 100 kali. Perintah Allah ini khusus untuk presiden, untuk perdana menteri, raja, khalifah, amirul mukminin, bukan kita sebagai rakyat. Ya. Kalau penguasa yang mencambuk, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Memang hukum di negara itu yang berzina dicambuk, nggak ada masalah. Saudi misalnya, beberapa negara, mungkin Brunei. Coba kalau kita orang per orang, atau ormas, atau yayasan, tentu menjadi fitnah. Tahulah kita dari sini. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang tidak sembarang kita boleh mengamalkan. Coba kalau yang mau berantas pelacuran, diskotik, bar, karaoke, hiburan malam, itu aparat. Ada fitnah? Nggak ada. Nggak ada fitnah. Aparat. Punya ribuan tentara, punya ribuan polisi. Coba kalau kita, anak ngaji, pengajian, yayasan, tentu jadi fitnah. Dan mereka melawan tentunya. Kalau aparat, mereka tidak berani melawan. Ini wibawa pemimpin aparat. Ya. Maka jangan macam-macam kita. Jangan mengambil hak pemimpin. Gitu ya. Wasariku wasariqatu, ini yang di Al-Maidah ya, 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma.
pencuri baik laki dan perempuan, apa? Potonglah tangannya. Berani kita mengamalkan ayat ini? Anak kita mencuri misalnya, dia ngaku, ada saksi, ada bukti. Insya Allah kita tidak berani memotong tangan anak kita, dan itu benar. Kalau berani malah salah. Kenapa? Tadi ayat ini untuk pemimpin, bukan untuk kita. Ya. Kalau pemimpin nggak ada masalah. Dan pemimpin itu, ini kita jangan sampai terkena syubhat Montesquieu. Ya. Pemimpin itu berhak, pemimpin dalam Islam ya, pemimpin dalam Islam berhak membikin peraturan, gitu ya, undang-undang apapun lah namanya. Kalau syubhat dari Montesquieu kan tidak boleh. Pemimpin itu, presiden itu, pemerintah itu cuman menjalankan. Yang bikin undang-undang nggak boleh pemerintah. Harus ada lembaga tersendiri, legislatif namanya. Tidak boleh eksekutif, dia bikin undang-undang. Ini batil. Ini batil. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, mereka bikin undang-undang. Yang di Al-Quran dan Sunnah nggak ada ya. Yang di dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Kalau sudah ada di Al-Quran, sudah di As-Sunnah, tentu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kecuali ada sesuatu. Seperti Umar menambah dari 40 ke 80. Apa? Cambuk. Ya. Karena Umar melihat sudah mulai banyak yang minum khamar. Maka di zaman Nabi, hukuman bagi peminum khamar 40 kali cambuk. Ditambah oleh Umar 80. Karena ada sesuatu. Ya. Adapun yang sifatnya mahdoh tentu tidak boleh. Tidak boleh ditambah. Ini hukuman seperti ini kan termasuk ghairu mahdoh ya. Nah, kita mendapatkan syubhat dari orang-orang kafir demokrasi itu bahwa pemimpin, pemerintah, penguasa, presiden tidak berhak membuat undang-undang. Padahal berhak. Gitu ya. Dengan demikian mudah sekali bagi pemerintah kalau dia mau si fulan ini yang ucapannya bikin onar, yang perbuatannya bikin gaduh, yang ucapannya membuat kaum muslimin resah, kaum muslimin teradu domba, bunuh ya. Karena dia bisa melaksanakan juga ya. Tidak ada pembagian yang bikin undang-undang sendiri, yang melaksanakan undang-undang sendiri, yang menjatuhkan hukuman sendiri. Dalam Islam tidak ya. Siapa hakim di zaman Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Siapa hakim tertinggi di zaman Umar? Ya Umar. Siapa hakim tertinggi di zaman Utsman? Ya Utsman. Ya. Utsman atau Umar atau Abu Bakar atau Ali berhak menunjuk ya. Berhak menunjuk orang untuk mewakili gitu. Bukan seperti sekarang, wah itu bukan urusan saya. Saya kan presiden. Saya eksekutif. Saya bukan yudikatif. Ya, itu urusan hakim, bukan urusan saya. Dalam Islam tidak. Ya. Maka 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu justru sesuai dengan syariat Islam. Maka tidak banyak gaduh. Ya. Yang perlu hilang. Gitu. Karena demokrasi ini memang bukan dari Islam.
pemimpin diberi hak penuh oleh Islam untuk membunuh yang perlu dibunuh, menghilangkan yang perlu dihilangkan, daripada dia macam-macam, daripada gaduh, daripada bikin ribut, ya, agar apa? Aman. Itu. Maka 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, yang ketakutan, yang dihilangkan, yang apa? Yang macam-macam sama penguasa. Rakyat yang nggak macam-macam, taunya kerja, cari uang, dan seterusnya, dagang, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Yang masalah mereka yang macam-macam. Kemudian, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Suruh bikin apa ini? Suruh bikin apa ini? Suruh bikin apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Suruh bikin apa ini? Pasukan tentara. Berani mengamalkan ayat ini. Kita kumpulkan ikhwan-ikhwan kita yang badannya bagus-bagus, kuat-kuat, keker-keker. Kita bikin kekuatan, kita persenjatai. Bolehkah? Haram. Haram. Kenapa? Karena ayat ini bukan untuk kita. Ayat ini untuk presiden, raja, khalifah, Amirul Mukminin, bukan untuk kita. Ya. Kalau kita amalkan, berarti kita mengambil hak pemimpin. Mengambil hak orang lain, apa? Zalim. Zalim. Ya. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain, walaupun maksudnya baik. Gitu ya. Tapi bukan hak kita, maka tidak boleh. Oleh karena itu, apa yang terjadi hari ini, beberapa ormas punya seperti tentara, pasukan. Haram. Tidak boleh. Walaupun mungkin cuman seragamnya, kemudian pakai pentungan, ya, nggak bawa pistol, ya kan, tetap jangan. Ya. Ini menyaingi, nggak boleh. Maka pemerintah melarang siapapun pakai baju doreng-doreng. Bagus. Yang berhak adalah tentara resmi. Yang tidak, maka tidak berhak, tidak boleh. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini hadis ya. Kalau tadi ayat. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Dan berbukalah kalian, akhiri puasa Ramadan kalian ketika melihat hilal. Apakah kita masing-masing disuruh melihat hilal? Ya. Kita amalkan hadis itu. Jadi kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kita melihat masing-masing. Betul? Tidak betul. Tidak betul. Cukup perwakilan. Ya. Dan siapapun yang tidak sengaja misalnya, atau sengaja melihat hilal, disuruh lapor kepada Nabi SAW. Nabi yang mengumumkan, besok satu Ramadan, besok satu Syawal. Nabi wafat, siapapun yang melihat hilal, lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan, besok satu Ramadan, besok satu Syawal.
Abu Bakar wafat, lapor ke Umar. Umar wafat, lapor ke Utsman. Utsman wafat, lapor ke Ali. Muawiyah terus. Sampai mungkin 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu atau mungkin 200 tahun yang lalu. Ya. Ini diamalkan ini. Baru kira-kira ya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Bukan pemerintah, bukan penguasa, tapi berani mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Padahal dia tidak berhak. Gitu ya. Sebab kalau berhak, bahaya. Dan bahaya itu sudah kita alami. Malu kita, ya kan? Satu negeri, Idul Fitrinya beda. 1 Ramadannya beda. Kecuali beda negeri. Beda negeri pernah terjadi di zaman terbaik, zaman sahabat. Muawiyah di Syam, Ibnu Abbas di Mekah. Beda Idul Fitrinya, karena memang masing-masing dengan hilal masing-masing. Gitu ya. Adapun satu negeri, apalagi satu kota, apalagi satu kecamatan, kok beda puasa Ramadannya, ini yang sangat buruk. Mestinya kan satu ya. Orang satu negeri kan, penguasanya kan satu. Mestinya penguasa tegas. Tidak berhak mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal kecuali penguasa. Karena bersama itu kan enak, bagus ya kan, gitu. Dan itu benar. Kecuali bersama tapi nggak benar, ya buat apa? Dan itu benar. Karena sekali lagi hanya penguasa yang sah yang berhak mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Ya. Bahkan untuk Idul Adha sedunia sama mestinya, ya. Sedunia sama, karena kan punya patokan. Kalau Idul Fitri memang patokannya hilal, dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak boleh direkayasa, ya. Daripada beda negeri, beda Idul Fitri, ya Rasul, ya sudahlah, pakai satu patokan. Karena kiblatnya umat Islam adalah Mekah, ya udah sedunia ikut Mekah. Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, nggak bisa. Menyelisihi sabda Nabi kan? Kan Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal, dan akhiri puasa kalian ketika melihat hilal. Hilal masing-masing negeri beda. Gitu ya. Nggak ada patokan. Kecuali Idul Adha. Idul Adha ada patokan jelas sekali. Ya. Kapan kita puasa Arafah? Kapan kita puasa Arafah? Iya, ketika orang-orang haji wukuf di Arafah. Ada berapa Arafah di muka bumi ini? Ada satu. Kan enak sekali. Maka pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia, pemerintah Brunei, pemerintah Mesir, dan lain-lain, nggak usah capek-capek, nggak usah susah payah melihat hilal, karena memang nggak ada perintah dari Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini kan khusus Ramadan. Kalau dibawa ke Dzulhijjah, kacau, rusak. Berpuasalah kalian puasa Arafah ketika melihat hilal, dan akhiri puasa Arafah ketika melihat hilal. Ya rusak ini, Pak. Apa hubungannya Arafah, mengakhiri Arafah dengan hilal? Masih 20 hari lagi hilal. Rusak, kacau ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu khusus 1 Ramadan, 1 Syawal. Adapun Dzulhijjah sudah jelas. Karena Arafah di muka bumi ini cuma satu, dan mudah sekali. Dan mudah sekali. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul, kemudian para sahabat, 1 abad lebih. 100 tahun lebih. Belum pernah para sahabat berpuasa Arafah
beda hari dengan wukuf di Arafah. Diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus seperti itu. Mereka puasa Arafah berbarengan dengan wukuf di Arafah. Ya, sesuai dengan nama. Kan yang bilang saumu Arafah siapa? Iya, Nabi alaihi salatu wassalam. Saumu yaumi Arafah tukaffiru sanatan madiyatan. Berpuasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Nabi mengatakan puasa Arafah. Sementara beda hari dengan wukuf di Arafah, berarti Nabi keseleo lidah. Berarti Nabi mengucapkan kalimat yang keliru. Kenapa beliau namain puasa Arafah? Sementara boleh beda dengan wukuf di Arafah. Berarti kan keseleo lidah. Mestinya jangan bilang puasa Arafah. Bilang puasa 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah memang bisa beda-beda kalau melihat hilal masing-masing negeri, kan? Nabi mengatakan puasa Arafah. Selain Nabi mengatakan puasa tanggal 9, Nabi mengatakan puasa Arafah. Sekali lagi, sabda Nabi tidak main-main. Sabda Nabi dipantau oleh Allah. Kalau tidak tepat, keliru, tentu sudah ditegur oleh Allah. Tentu sudah ditegur oleh Allah. Nggak tepat Muhammad kalau bilang puasa Arafah. Yang benar puasa 9 Dzulhijjah, begitu. Beliau tidak ditegur. Berarti dibenarkan oleh Allah bahwa namanya puasa Arafah. Sementara padang Arafah itu sudah ada dari kapan tahu. Ya, ini Arafah, ini Mina, ini Musdalifah. Kan sudah ada entah berapa ribu tahun yang lalu. Ya kan? Walaupun tidak sharih, tapi jelas bahwa Nabi melarang orang-orang yang sedang wukuf untuk berpuasa. Jangan kalian berpuasa. Yang sedang wukuf jangan berpuasa. Karena puasa Arafah itu khusus bagi orang yang tidak sedang wukuf. Berarti kapan? Kapan? Ya jangan bilang 9 Dzulhijjah, salah. Nabi mengatakan kalian yang sedang wukuf jangan puasa Arafah. Puasa Arafah buat orang-orang yang tidak sedang wukuf. Berarti kapan puasa Arafahnya? Iya, ketika orang-orang sedang wukuf itu. Yang tidak sedang wukuf puasa. Jadi ada dua kebaikan. Kebaikan yang sangat besar ya wukuf. Antum tahu bagaimana keadaan orang wukuf itu. Ketika kaum muslimin wukuf di Arafah tanggal 9 itu, habis zuhur itu, apa yang terjadi? Tidak tahu? Apa yang terjadi? Allah turun di atas mereka. Kayak apa? Allah turun di atas mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, mengijabahi permintaan-permintaan, doa permohonan mereka. Dan hari itu ada yang takut luar biasa, ketakutan luar biasa. Hari itu sangat takut. Siapa dia? Iblis. Iblis ketakutan luar biasa di hari itu. Karena iblis tahu Allah mengampuni orang-orang yang sedang wukuf itu. Ini kan kebaikan yang luar biasa. Karena kebaikan ini luar biasa, Allah Maha Murah. Maka yang tidak sedang wukuf pun dapat kebaikan pula. Caranya puasa Arafah. Udah jelas sekali. Jelas sekali puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Ya. Dan itu sekali lagi terjadi 100 tahun lebih para sahabat. Diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya.
Dan itu sekali lagi mudah. Ciri-ciri sunnah, ciri-ciri kebenaran itu mudah, sangat mudah. Yang sulit, menyulitkan, merepotkan, bikin rame, bikin boros, itu apa? Bid'ah. Bid'ah. Ya, ayahnya meninggal, kehilangan apa istilahnya, tulang punggung keluarga, ya kan, nggak ada yang cari nafkah lagi. Sawah yang cuman beberapa petak kejual karena untuk membiayai tahlilan ayahnya itu 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Itulah bid'ah. Bikin repot, bikin biaya, tidak seperti sunnah. Sunnah itu mudah, sangat mudah sekali. Nah, lihat hari ini. Sekali lagi ya, seandainya seluruh negara-negara Islam faham sunnah, murah mudah, ya sudah. Umumkan saja apa yang terjadi di Arafah. Presiden, Menteri Agama, misalnya MUI, cukup mengumumkan wukuf di Arafah hari Kamis misalnya, wukuf di Arafah hari Rabu misalnya, ya sudah. Apalagi sekarang bisa diketahui dalam beberapa menit, bahkan beberapa detik. Dulu kan bisa beberapa hari, ya kan, mengirimkan utusan dulu dan seterusnya. Gitu. Dan tidak pantas kita berandai-andai. Ya, seandainya zaman di mana kita kaum muslimin nggak tahu wukuf di Arafah kapan, karena zaman dulu sulit informasi, tidak seperti sekarang. Ngapain berandai-andai seperti itu? Tidak pantas berandai-andai seperti itu. Sudah diberi kemudahan, ya sudah terima kemudahan itu. Ngapain berandai-andai? Ya. Jangan seperti orang Yahudi. Nabi bersabda, jika kalian sedang sholat, lalu terasa ada yang bergerak di duburnya, seperti kentut, batalkan sholatmu apa jangan? Jangan. Sampai terdengar bau kentut atau bunyi kentut, ya, sampai terdengar bau kentutnya atau bunyi kentutnya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Pantaskah kita bertanya, ya Rasul, kalau tunarungu gimana? Ya Rasul, kalau hidungnya pilek atau COVID nggak bisa mencium gimana? Pantaskah kita nanya seperti itu? Ya kan? Ngapain nanya? Alhamdulillah hidung kita berfungsi dengan bagus, telinga kita tidak tunarungu, alhamdulillah. Ngapain mesti bahas seperti itu? Ya kan? Nah, maka tidak perlu ada kalimat gimana kalau keadaan kaum muslimin nggak tahu wukuf kapan. Ya ngapain? Orang kita sudah diberitahu oleh Allah dengan begitu mudahnya hari ini, ya kan? Dengan demikian, kalau sunnah ini diamalkan, alhamdulillah, bareng sedunia kan bagus. Kalau Idul Fitri bareng seluruh negara, kaum muslimin satu negara. Beda negara, beda Idul Fitri, ya nggak terlalu masalah, kan jauh gitu ya. Yang masalah tadi, ya, sama-sama cilduk, ya, sama-sama cilduk indah, bahkan Idul Fitrinya beda. Ini yang buruk sekali. Ini gara-gara hizbiyin harokiyin, gara-gara orang-orang yang ingin mengambil hak penguasa. Dia pengen jadi penguasa, nggak kesampaian, dia ambil hak penguasa itu. Nggak boleh, haram, ya. Tidak boleh. Sekali lagi, walaupun niatnya baik, walaupun perbuatan itu baik,
betul anak itu kan diperintahkan. Siapa? Orang tuanya. Bagaimana kita cuma tetangganya, bukan orang tuanya? Ya tentu tidak boleh. Bukan hak kita. Walaupun sekali lagi tujuannya baik. Supaya anak ini mau sholat, supaya anak ini jangan minum khamar. Ya. Tapi itu bukan hak kita. Jadi rupanya penting ya. Mengetahui hak itu penting. Banyak orang salah karena dia tidak mengetahui hak. Dikira hak dia padahal bukan. Saudara-saudara, ini haram. Saudara-saudara, ini wajib. Nggak boleh begitu. Saudara-saudara, dia beristihad, dia berfatwa. Padahal dia bukan ulama. Dia tidak berilmu. Sedangkah Allah tidak senang. Tidak suka Allah mengambil hak, walaupun bagus. Bukan hak dia. Ya. Kita tahu para sahabat itu sangat berhati-hati di dalam berfatwa. Ada seorang tabi'in bertemu dengan 120 sahabat di Madinah. Nah, tabi'in ini mengatakan, setiap kali aku bertanya, mereka selalu memberikan kepada orang lain, mempersilahkan bertanya kepada sahabat yang lain. Inilah para sahabat. Ya, tidak bernafsu untuk tampil. Ya. Padahal dia tahu jawabannya. Tapi dia persilahkan, coba tanya ke si Anu. Coba tanya ke si Anu. Itulah para sahabat. Padahal dia sendiri tahu. Demi apa? Khawatir jangan-jangan ini bukan hak saya. Ya. Ini sangat beda jauh dengan kita. Baru tahu dikit saja pengennya mau tampil. Pengennya mau ngasih tahu. Pengennya mau memberitahu. Para sahabat tidak. Para sahabat dalam hal ilmu itu tidak tidak mengubral gitu. Ibnu Mas'ud kan pernah diminta, bagaimana kalau Anda menambah waktu, jangan seminggu sekali. Ibnu Mas'ud jangan, cukup seminggu sekali. Jadi biar orang-orang penasaran, nunggu-nunggu, haus ilmu gitu. Nah, para sahabat, para ulama, para tabi'in seperti itu. Tidak diobral gitu. Kecuali memang dia belajar dari kecil seperti di pesantren, udah jelas ya. Ini orang-orang awam, yang pedagang, yang petani, yang kerja kantoran. Ya, jangan kemudian setiap hari seperti pesantren. Nanti ada rasa jenuh gitu. Nah, justru Ibnu Mas'ud merangsang mereka untuk menunggu-nunggu. Wah, jadikan semangat nunggu-nunggu. Gitu. Diminta nanti. Gitu. Beda dengan hari ini. Nggak ada yang minta, ceramah sendiri. Udah pada ngantuk-ngantuk, udah kelojotan sana. Cuek aja ngomong apa. Yang diomongin juga orang sudah tahu semua. Sholat itu wajib, zina itu haram, judi itu haram, ya sekitar itu. Ya, masih itu ceramah-ceramah tarawih kan begitu. Kadang khutbah Jumat begitu. Bikin ngantuk. Nah itu bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Dulu betul-betul. Gitu ya. Nah ini tentang hak. Ya. Nah, insya Allah kita perluas dengan soal jawab. Ada pertanyaan, silakan.